Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Di hari ini secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama dalam kehidupan kita. Mereka juga boleh dikuatkan, mereka juga boleh diteguhkan imannya, mereka juga boleh bangkit menghadapi setiap tantangan dan pergumulan karena firman Allah berkuasa mengubahkan. Saya juga mengucapkan selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dan mendengarkan renungan singkat ini boleh juga mengalami berkat yang sama, boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya untuk menghadapi segala sesuatu karena kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung ini untuk support channel YouTube Pastor Glenn Latuheru ini agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan cara klik tombol subscribe dan bantu bagikan, bantu sebarluaskan karena saya percaya Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, barulah datang kesudahannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu kami nikmati dan selalu kami kecap setiap kali kami ada di hari yang baru. Kami rindu untuk membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, urapan-Mu ada atas setiap kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, timbul iman, dan iman itulah yang akan menuntun kami masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang begini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Perhatikan, Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh takut. Apapun kita hadapi, karena apa? Karena kita gak pernah berjuang sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Karena itu jangan takut. Selain jangan takut, Tuhan bilang apa? Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Dengan kata lain, kalau ada keraguan-raguan dalam hidup kita, berarti kita belum percaya betul kepada Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Masih ada keraguan-raguan, masih ada kebimbangan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini bilang jangan takut dan jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dua hal ini, takut dan bimbang, seringkali dihadapi oleh umat manusia. Ya kan, takut dan bimbang. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita secara khusus di hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kita jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang. Kenapa? Karena aku ini Allahmu. Dengan kata lain, kalau kita masih takut, kita masih bimbang, berarti kita sedang tidak melakukan firman. Loh kok bisa begitu pendeta? Maklum dong, kita kan manusia masih bisa takut. Kita kan manusia masih bisa bimbang. Ya, tetapi hari ini engkau sudah mendengarkan firman itu. Yaitu jangan takut. Karena engkau beserta Tuhan, jangan bimbang. Karena Tuhan adalah Allahmu. Dengan kata lain, Tuhan mau mengajarkan setiap kita betul. Secara fisik kita manusia, tetapi kita adalah manusia yang bergantung kepada Tuhan. Betul, secara fisik kita masih bisa lemah. Kita masih bisa lihat kekurangan orang. Tetapi kita masih bisa melihat, Tuhan, saya masih gak bisa lakukan ini. Saya masih gak mampu untuk kerjakan itu. Saya masih diperhadapkan dengan tantangan ini, tantangan itu. Tetapi hari ini kita diingatkan, saya gak boleh takut. Karena apa? Karena saya tidak berjuang sendiri. Mungkin kau belum melihat Tuhan secara fisik. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, sekalipun kau tidak melihat Tuhan, tetapi Tuhan menyertaimu. Katakan, Tuhan menyertai saya. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus menyertai saya. Bukankah Dia juga adalah Allah Immanuel, saudaraku?
Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Itulah buktinya bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Bait Allah itu adalah tubuh saudara dan saya. Dengan kata lain, Roh Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Itulah yang membuktikan bahwa saya gak boleh takut karena saya disertai Tuhan. Amin. Orang yang takut itu membuktikan bahwa dirinya belum sempurna di dalam kasih Allah. Coba lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Saudara bisa lihat ayat ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Engkau mengasihi Tuhan, berarti harusnya engkau tidak lagi takut. Kenapa? Karena engkau kenal siapa Allah yang engkau sembah. Amin. Tidak ada dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang secara khusus mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Engkau bisa mengetahui apakah kasihmu kepada Allah sudah sempurna atau belum dengan cara apakah engkau takut menghadapi masalah ini, apakah engkau takut menghadapi pergumulan ini, atau engkau tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap kita hari ini, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman. Ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi Tuhan mau setiap kita hari ini mengambil keputusan, jangan takut. Engkau hadapi segala sesuatu, ingat bukan engkau yang berhadapan-hadapan, tapi Allahmu. Karena aku menyertai engkau, firman Tuhan katakan. Dengan kata lain, gak ada alasan untuk saya takut. Kenapa saya takut? Saya beserta Tuhan kok. Kenapa saya mesti takut? Tuhan bela saya kok. Kenapa saya mesti takut? Karena pembelaan saya datangnya dari Tuhan kok. Yang kedua, jangan bimbang. Kenapa kita gak boleh bimbang? Karena Alkitab katakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, perhatikan, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, orang yang bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, orang yang bimbang itu gak dapat apa-apa. Gak bisa kuat, hidupnya gampang mudi gitu loh. Mut-mutan, hari ini gampang berubah-berubah. Hari ini beda, besok berbeda, lusa berbeda. Karena apa? Karena hidupnya sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Gak jelas. Kenapa? Karena bimbang. Itulah alasannya Tuhan bilang sama kita hari ini, jangan takut. Karena orang yang takut berarti belum sempurna dalam pengenalan akan Tuhan. Dan jangan bimbang, karena orang yang bimbang tidak mendapat apapun dari janji Tuhan. Lihat kisah bangsa Israel, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka, aku akan memberikan kepadamu suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi 10 di antara 12 yang diutus membawa kebimbangan. Roh kebimbangan itu disebarkan kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka mulai ragu, mereka mulai bimbang. Dan benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, ketika mereka mulai bimbang, mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Saya ajak setiap kita hari ini, 2 hal ini jangan sampai ada dalam hidup kita. Jangan takut dan jangan bimbang. Karena orang yang takut berarti belum mengenal Allah dengan benar. Dan orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam hidupnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar, biarlah mendapat tempat di hati kami. Sehingga apapun yang hari-hari ini kami umat-Mu sedang hadapi ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tetap terus berani bertindak. Karena kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kami menjadi orang-orang yang tetap terus percaya ya Tuhan akan setiap janji Tuhan, sekalipun kami belum melihatnya. Sekalipun sampai saat ini kami belum melihat jalan-jalan yang terbuka. Kami percaya, kami gak mau bimbang. Karena Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan kami. Engkau Allah kami. Engkau lakukan apa yang terbaik bagi kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tolong setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar tidak ada lagi ketakutan menghadapi masalah, pergumulan, tantangan hidup di hati kami. Tidak ada lagi kebimbangan, keraguan-raguan dalam kami mengiring Tuhan. Karena kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan janji-Mu ya dan amin.
Materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Allah pulihkan sempurna. Dan hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Dua hal ini penting untuk jangan pernah engkau lakukan. Jangan takut dan jangan bimbang. Tuhan Yesus memberkati kita.